Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Harpina Tumanggar dengan NIM atau NPM 1905104010010. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sejarah SPSS. SPSS atau awalnya Paket Statistik untuk Ilmu Sosial dirilis di versi pertama yaitu pada tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman Hani dan C. Handal Nuhul. Norman ini sendiri yaitu seorang ilmuwan politik pasca sarjana di Stanford University. Saat itu sedang mengadakan riset profesor di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain. SPSS asli manual Ni Ben dan Hull 1970 telah digambarkan sebagai salah satu buku sosiologi yang paling berpengaruh. Selain analisis statistik, manajemen data atau kasus seleksi, file yang membentuk kembali atau membuat data turunan, dan data dokumentasi atau sebuah metadata kamus disimpan di dalam file, adalah fitur dari perangkat lunak dasar. SPSS juga adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset-riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC, bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS atau PC pada versi DOS. Tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows mulai dari versi 6.0 sampai versi terbaru sekarang. Baiklah, kita akan lanjut ke penggunaan SPSS. Baiklah, kita akan memulai menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan atau menginput data dengan SPSS. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Nanti di awal kita akan dipertemukan dengan close dialog file. Itu kita klik tanda X saja. Setelah itu masuk pada tampilan seperti berikut. Ini adalah tampilan dasar dari tampilan awal SPSS sebelum diedit atau dimasukkan data. Di sini ada data view dan variable view. Data view itu menginput data melalui lembar kerja dengan tab data view. Data view adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Data yang dimasukkan diinput secara vertikal. Contohnya seperti ini. Dia vertikal kan? Dan membuat data
data variabel baru dengan var007. Ini bisa kita ubah di variabel view. Cara mengubahnya yaitu klik di name, kita buat contohnya angka. Setelah itu kita lihat di data view. Maka berubah variabel itu menjadi angka. Oke. Variabel view ini adalah mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja. Anda dapat mengedit variabel view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, type data, panjang tampilan data, seperti yang telah kita lakukan tadi. View ini kita gunakan jika data kita ada dua, contohnya seperti laki-laki dan perempuan. View-nya kita taruh angka 1 itu labelnya laki-laki. Kita add-kan. Yang kedua, kita buat perempuan. Setelah itu kita add-kan dan kita klik OK. Maka di view ini akan berubah, ada dua pilihan. Contohnya kita taruh di data view ini ya. Perempuan dan laki-laki. Kan? Tadi angka 2 itu perempuan, 1 laki-laki. Kita klik bagian ini untuk melihat view label kita tadi. Jadilah seperti ini. Oke, cara menyimpan data yang telah di-input. Setelah memastikan data terinput benar, Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan mengklik menu File, Save, atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl+S. Kita klik File, kita klik Save, kita klik, karena di data ini kita mengkliknya di disk PC untuk melihat dengan mudah. Kita taruh di local D. Kita buat file namanya latihan SPSS. Setelah itu kita save. Setelah kita mengetahui apakah itu sudah tersimpan, itu dilihat dari yang di atas. Kita membuat nama filenya tadi latihan SPSS, maka tersimpan di sini latihan SPSS save dataset. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai cara memasukkan data pada SPSS. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.